Nona An, apakah Anda yakin ingin bermigrasi? Jika proses berhasil, KTP Anda akan dibatalkan. Informasi pribadi Anda tidak akan ada lagi. Karena orang tua saya bercerai, saya tidak berharap pada cinta. Sampai saya bertemu dengan Sheng Xiu. Dia mengejar saya tanpa menyerah selama 3 tahun. Saya mulai jatuh hati. Setelah bersama, dia tetap berusaha sebaik mungkin untuk menyenangkan aku. Bahkan lamaran pun, dia melamar sebanyak 52 kali. Baru aku akhirnya mantap. Melangkah dengan berani. Setuju menikah dengannya. Sheng Xiu, aku akan menjadi istri Sheng yang baik di masa depan. Tidak peduli hidup atau mati, kaya atau miskin. Aku takkan pernah mengkhianati. Hanya satu hal yang harus kamu ingat. Aku sama sekali tidak menerima pengkhianatan. Kalau tidak, aku akan hilang selamanya dari duniamu. Baiklah, aku akan selalu menghargaimu. Oh. Dia membuatkan aku perhiasan yang tiada duanya. Dinamakan kayu rangka. Wah, hubungan Bos Sheng dan Nyonya Sheng benar-benar sangat baik. Siapa yang tidak tahu tentang kisah cinta mereka? Sebelumnya, Bos Sheng bahkan menerbitkan sebuah buku, berisi catatan tentang Nyonya Sheng. Mereka benar-benar seperti kisah manis yang menjadi kenyataan. Oke? Bos Sheng benar-benar adalah dewa dalam memanjakan pasangan. 4 tahun lalu, Nyonya Sheng mengalami gagal ginjal dan nyaris meninggal. Saat sangat membutuhkan transplantasi ginjal. Bos Sheng sangat cemas. Pada hari itu juga, meskipun ditentang banyak orang, dia pergi untuk pemeriksaan. Setelah cocok, dia langsung berbaring di meja operasi, dan mengganti ginjal untuk Ibu Sheng. Dia berkata bahwa Ibu Sheng adalah hidupnya. Jika dia tidak ada, maka dia juga tidak ingin hidup lagi. Ini benar-benar pria yang luar biasa, ya. Tapi 3 bulan lalu, aku menemukan fakta bahwa dia telah mengkhianati. Dia menemani aku di siang hari, malam hari menemani kamu. Bahkan kemarin saat hari peringatan pun dia tidak kembali. Hatinya sudah terbagi untuk 2 orang. Seperti yang kukatakan, ramalan itu menjadi kenyataan. Aku akan mengikuti apa yang sudah kukatakan sebelumnya. Selamanya menghilang dari dunianya. Aku sudah memastikan. Nona An, proses diperkirakan selesai dalam 1/2 bulan. Mohon bersabar, terima kasih. Sangat diperhatikan di balik layar. Seluruh jaringan membicarakan kita. Cinta? Tapi aku tahu semuanya itu palsu. Dia punya jaringan yang sangat luas, agar bisa pergi dengan lancar. Aku harus berpura-pura lagi selama lebih dari 10 hari. Maafkan aku, sia-sia. Hari ini aku pergi mengambil perhiasan. Jadi aku pulang terlambat. Melewatkan hari jadi pernikahan kita. Jangan marah, oke? Aku. Hei, pasangkan itu untuk bayi yang baik. Sia-sia terlihat sangat cantik. Ini untukmu. Hadiah apa? Kamu sudah memberiku hadiah di hari ulang tahun pernikahan. Tentu aku juga harus membalasnya. Buka lagi setelah 2 minggu. Kenapa? Karena hadiah ini lebih bermakna jika dibuka setelah 2 minggu. Baik, aku patuh, apapun yang kamu katakan. Kalau begitu, suamiku, tunggu kejutan ini. Sheng Xiu. Semoga saat waktunya, kamu benar-benar merasa terkejut. Sia-sia. Kemarin aku lupa hari ulang tahun pernikahan kita. Hari ini aku akan menggantinya. Bagaimana? Yuk pergi ke taman bermain. Kamu kan sebelumnya sudah bilang ingin pergi. Ayo. Es. Dengan begitu sia-sia tidak akan pernah tersesat lagi. Tidak akan pernah hilang, kan? Tapi tempat yang akan aku tuju kali ini, kamu tidak akan pernah menemukannya. Sheng Xi, kamu sudah lama kehilangan aku.
Lihat semuanya. Taman hiburan ini adalah hadiah dari pacarku untukku. Ada diskon jika menyebut namaku. Selamat datang, semuanya. Silakan bermain kapan saja. Jadi dia yang membawaku ke sini. Taman hiburan ini adalah hadiah untuk Lin Jing. Jangan bohong. Kamu cuma influencer kecil, mana mungkin sebesar itu omongannya. Pasti bohong. Tanpa bukti, aku berdiri di depan taman hiburan saja bisa omong besar. Taman hiburan ini milikku. Sungguh nekat ingin terkenal. Apakah kamu tahu taman hiburan ini bernilai beberapa ratus juta? Aku tidak berbohong. Lihat, apakah di atas ini ada namaku? Aku memang bodoh. Hari ini bertemu dengan orang hebat. Langsung memberi taman hiburan. Ini cara besar memanjakan istri. Bisa menandingi Tuan Sheng yang sangat mencintai istrinya, kan? Uang pria ada di mana? Cinta ada di situ. Kenapa? Aku belum pernah bertemu pria baik sempurna seperti itu. Karena pria baik sempurna cuma ada dua di dunia. Satu adalah Sheng, dan satu lagi adalah Lin Jin, pacar misterius ini. Ayo, semua diskusi. Kira-kira siapa yang lebih mencintai? Bos Sheng atau istri Bos Sheng? Atau pacar Lin Jin yang lebih mencintai Lin Jin? Kalau yang pertama, tekan 1. Kalau yang kedua, tekan 2. Tentu saja aku yang lebih mencintai. Tersenyumlah dan tunjukkan diri. Terlalu mewah, terlalu mewah. Lihat, kan aku bilang pacarku paling mencintaiku. Tidak akan ada lagi waktu, kita akan menipumu lagi. Tersisa 14 hari lagi sebelum keberangkatan. Kenapa tertawa? Tapi dia benar-benar orang yang sangat mencintai aku. Tapi dia menyembunyikan begitu banyak dari aku. Tidak apa-apa, mungkin tadi tersedak saja. Apakah tidak terlalu nyaman? Mau kita kembali saja? Sia-sia. Apakah aku melakukan sesuatu yang salah? Tidak, aku hanya tiba-tiba teringat tentang sebuah drama yang pernah aku tonton. Drama apa? Dulu pemeran utama pria sangat mencintai pemeran utama wanita. Tapi suatu hari hatinya berubah. Dan dia menyembunyikannya dari pemeran utama wanita, Shen Xiu. Kalau suatu hari nanti kamu juga berubah hati, aku pasti tidak akan. Sia-sia, orang yang aku cintai sepanjang hidup ini adalah kamu. Bahkan jika seluruh dunia mengkhianatimu, aku tidak akan. Aku tidak bisa tanpamu. Terima saja. Xiao-xiao, perusahaan saya tiba-tiba ada urusan mendesak. Saya harus segera ke sana. Baik, kamu dulu saja. Pak, ikuti mobil di depan itu. Kenapa mencintaiku? Padahal aku sudah tidak punya harapan sedikit pun padanya. Tapi saat benar-benar melihat pemandangan ini, masih terasa seperti pisau menikam hati. Jangan sedih, Nona. Pria memang tidak ada yang setia. Seperti aku ini. Sekarang sudah punya anak. Mau cerai pun tidak bisa. Jangan sedih lagi. Sudah menikah juga. Sabar saja dulu. Maafkan kali ini. Anggap saja tidak melihatnya. Tidak. Aku pasti tidak akan memaafkannya. Sheng Xiu. Aku tidak akan pernah memaafkan. Halo, ini agen properti? Aku punya beberapa harta pribadi yang ingin aku jual. Uangnya nanti akan disumbangkan ke yayasan perempuan untuk membantu mereka yang ingin bercerai. Namun tak berdaya karena anak dan masalah keuangan. Sayang, kenapa kamu ingin membawaku ke tempat ini?
Kamu sudah memberiku begitu banyak kejutan. Sekarang aku ingin membalasmu sekali. Hari ini mau pilih apa saja, terserah. Sayang, kamu benar-benar baik padaku. Apakah ada yang menawar selain itu? Selamat kepada Nona Lin atas barang lelang ini. Selanjutnya kita akan melelang perhiasan kelas atas. Apakah ada yang bisa membuatku lebih terkejut berikutnya? Sayang, aku benar-benar sangat mencintaimu. Kalau kamu suka, aku senang. Kamu semua pasti tahu tentang perhiasan Kinoshita ini, kan? Apa? Mungkinkah itu perhiasan yang dirancang oleh Pak Sheng untuk istrinya? Benar, itu melambangkan sesuatu, tidak perlu saya jelaskan lagi, kan? Harga awal lelang 1 miliar. Kenapa dia? Kenapa dia melelangnya? Hadiah yang aku berikan padanya. Ini sama sekali berbeda dari makna yang lain. Ada yang mau menawar lagi? Huh, sia-sia? Kenapa kamu menjual musia? Sia-sia? Kenapa kamu menjual musia? Kamu pergi ke lelang, ya? Ingin aku membelikanmu perhiasan. Aku tidak menjualnya. Saya sudah menyumbang. Sia-sia. Aku tahu kamu baik hati. Tapi kalau mau menyumbang barang, bisa yang lain saja. Hanya ini yang tidak bisa disumbangkan. Aduh. Aku membelikan lagi untukmu. Aku pasangkan lagi untukmu. Sia-sia. Sekarang ini adalah bukti aku mencintaimu. Jangan pernah melepasnya, ya. Sheng Xiu, oh Sheng Xiu. Aktrismu benar-benar hebat. Huh. Ayu, keluar main yuk. Semua teman sudah datang. Aku tinggal menunggu kamu. Aku mau menidurkan sia-sia. Nanti aku matikan. Hei hei hei. Jangan matikan. Jangan jadi suami yang terlalu penurut. Sudah lama sekali kita tidak berkumpul dengan teman-teman. Iya, orang lain punya istri, lupakan teman-teman. Kalau kamu punya istri, berarti kamu kehilangan teman-teman. Ini terlalu berlebihan, kan? Diam sedikit, ya. Aku sudah bilang, tidak ada yang lebih penting dari sia-sia di seluruh dunia. Aku mau menemani istri. Kalau kamu tidak mau, kamu bisa pergi berkumpul dengan mereka. Kalian juga sudah lama tidak bertemu. Kalau begitu aku ikut kamu. Kalau kamu tidak pergi, aku juga tidak pergi. Nona ipar, kamu dan Ayu pergi jalan-jalan saja. Keluar dan bersenang-senang juga tidak apa-apa. Iya, kakak ipar, tolong. Tolong keluarlah. Kalau kamu tidak keluar, Ayu tidak mau keluar. Lihat itu. Ah, mulai ya. Hei hei hei, Ayu, Ayu. Ayo, 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 ayo. Cepat pergi, cepat pergi, cepat pergi. Ayo, Ahyu. Ayo, kakak ipar, cepat duduk. Ayo, Ahyu. Setelah bertahun-tahun berlalu, kamu tetap sama saja. Selain kakak ipar, wanita lain tidak boleh masuk ke dalam tubuhmu. Saya sudah menikah. Saya harus memberikan rasa aman untuk sia-sia. Kamu belum menikah. Apa yang kamu tahu? Sia-sia tidak suka bau rokok. Benar, 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 benar. Hampir lupa. Mari kita minum satu gelas. Ayo, ayo,
bersulang. Ayo, ayo, ayo. Sia-sia juga tidak suka. Aku berbau alkohol. Sia-sia, kamu mau makan? Kakak juga lapar. Haha, siau-siau. Kamu kedinginan, ya? Kalau begini, apakah jadi sedikit lebih baik? Ayo, ayo. Pantasan kamu punya istri. Hahaha. Tiba-tiba aku merasa tidak enak badan. Aku pulang dulu ya. Tertawa, 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 tertawa. Kakak. Aku sangat merindukanmu. Kalau bukan kamu, kenapa kamu datang? Aku merindukanmu, kakak. Kalau begitu, berikan aku hadiah. Baiklah, baiklah, baiklah. Jangan pamer di sini lagi, yuk. Karena sekarang Xiao Jin sudah tahu semuanya. Dia dan Lin Qingqing bermain permainan yang cukup berani. Semua di depan saya. Ayo, gadis-gadis. Ayo, kembali lagi. Kembali ke pelukan kakak. Haha. Ngomong-ngomong, bagaimana kalau kita main berputar botol? Ayo, ayo, ayo. Baiklah. Hei Ayu. Oh hei kamu datang aku. Kapan terakhir kali Ayu? Kemarin makannya. Wah hebat banget. Katakan sekali. Dilayani dengan baik. Sungguh menggoda, ya. Kan sudah kukatakan. Bunga di rumah tak semerbak bunga liar. Teh ini. Orang seperti kita di luar sana, siapa sih yang gak punya beberapa wanita? Asal pria itu hidup senang seumur hidupnya. Kalau kamu santai, dia gak akan pernah tahu. Aku peringatkan, jangan sampai ini sampai ke sia-sia. Kalau tidak, kalian tahu akibatnya. Iya, kami jamin tidak akan sampai ketahuan oleh kakak ipar. Tenang saja, sini-sini. Minum, minum, ayo. Nyonya Sheng, Anda akhirnya sadar. Tidur sehari semalam. Tuan Sheng sangat khawatir. Dia terus menjaga di samping tempat tidur. Sampai tadi baru pergi setelah menerima telepon. Kalau mau, aku bisa panggil dia sekarang. Dia pasti sangat senang tahu kamu sudah bangun. Aku tidak mengalami kecelakaan. Tidak, sopir saat itu langsung menginjak rem tepat waktu. Mengantarmu ke rumah sakit, dan memberitahu keluarga. Saya akan segera memanggilnya. Tidak, tidak perlu. Nyonya, silakan beristirahat dengan baik. Benarkah? Apakah yang Anda katakan benar semua? Baik, baik, saya akan segera ke sana. Oh, bukankah ini Nyonya Shang? Kebetulan sekali kamu juga di rumah sakit. Sia-sia, aku baru saja. Aku turun untuk mengambil obat untukmu. Tidak sengaja bertabrakan dengan Lin Jing. Dia sedang hamil. Aku takut terjadi sesuatu. Jadi aku membantu menopangnya sedikit. Nona Lin, sejak kapan Anda hamil? Kenapa ayah anaknya tidak datang? Baru saja diperiksa. Sudah lebih dari sebulan. Meskipun ayah anaknya sibuk dan tidak datang. Tapi setelah tahu aku hamil, dia sangat senang. Bukan hanya membelikanku beberapa villa. Dia mentransfer 100 juta. Malam ini masih akan menyalakan kembang api di seluruh kota. Untuk merayakan kelahiran buah cinta kita yang akan segera tiba. Benarkah? Ya, benar. Nyonya Sheng, jika hari ini Anda ada waktu. Bagaimana kalau kita makan bersama? Aku akan panggil ayah anak itu juga. Aku akan panggil ayah anak itu juga. Tidak perlu, sia-sia tidak punya waktu. Sia-sia, kamu tubuhmu belum sembuh. Jangan berlarian ke sana kemari. Lagi pula hanya sebagai juru bicara saja. Tak perlu peduli. Ya. Aku terlalu bangga diri. Bagaimana aku layak makan bersama Tante Sheng? Meskipun kamu adalah Direktur Sheng, tapi juga tidak baik menyakiti orang lain. Segera pergi cek ke sana. Sia-sia, kamu benar-benar baik hati.
Kalau begitu, kamu pulang dulu ke kamar perawatan dan tunggu aku. Aku akan urus semuanya dulu, lalu kembali cari kamu. Berkali-kali bilang mencintaiku, tapi justru membiarkan orang lain hamil. Cintamu benar-benar murah. Ya, Anisia, aku tahu kamu sudah melihatnya sejak tadi pagi. Anak itu memang milik Siu. Jangan kira dia sangat mencintaimu. Kalau dia benar-benar mencintaimu, maka keberadaanku ini berarti apa? Kamu tahu seberapa tertariknya dia padaku? Setiap tahun. Ulang tahunmu. Hari ulang tahun pernikahan kalian. Setelah dia menenang kamu tidur, dia selalu datang menemani aku. Dia sangat hebat. Keesokan harinya aku selalu sulit bangun dari tempat tidur. Kami di mobil Maybachnya. Kantor direktur utusannya. Bahkan kamar pengantin kalian. Pernah meninggalkan jejak cinta. 72 posisi. Dia sudah mencoba semuanya padaku. Tapi dia pernah melakukan sebanyak itu padamu? Apa yang sedang dilihat Terbao? Tidak ada apa-apa. Baru saja diperiksa. Sudah lebih dari sebulan. Ayah anak saya memang ada urusan, tidak datang. Tapi dia tahu saya hamil. Saya sangat bahagia. Tidak hanya membeli beberapa villa untuk saya. Dia menginvestasikan 1 miliar. Malam ini dia juga akan menyalakan kembang api di seluruh kota. Untuk merayakan kelahiran buah cinta kami. Suka menonton ini. Kalau begitu aku juga akan menyiapkan kembang api untukmu. Yang lebih meriah dari ini. Bagaimana? Shen Xiu, kau tahu aku tidak suka orang lain memakai milikku. Baik itu kembang api maupun orang. Kalau begitu aku akan menyiapkan kejutan lain untukmu. Aku tidak akan pernah membiarkanmu iri pada wanita lain. Kenapa suami sudah beberapa hari tidak pulang? Istri. Tuan Shen sedang diam-diam menyiapkan kejutan untukmu. Iya, suami sangat memanjakan istri. Baru saja selesai menyiapkan perhiasan custom. Sekarang sedang menyiapkan yang lainnya. Dia sangat manis. Sia-sia, aku akan membawamu ke suatu tempat. Kamu pasti suka. Anisia, coba tebak, sekarang dalam hatinya. Kamu lebih penting atau aku lebih penting? Tidak menunggu lagi. Sia-sia, ada masalah dengan sebuah proyekku. Aku harus buru-buru mengurusnya. Lain kali aku akan tunjukkan kejutan untukmu, oke? Oke, sia-sia, kamu benar-benar baik. Kalau begitu, tunggu aku kembali. Apakah kamu merasa Tuan agak aneh? Biasanya, apapun yang terjadi di perusahaan, dia tidak akan meninggalkan istrinya. Ah, jangan bicara soal itu. Itu bukan urusan kita. Lakukan saja tugasmu. Bahkan Sheng Xiu dan yang lain sudah tahu ada yang tidak beres. Kamu kira aku tidak bisa melihatnya? Anisia, kamu, kalah lagi, padahal aku bilang aku masih hamil. Dia terburu-buru sekali. Seberapa besar dia mencintaiku ya? Sampah yang tidak aku mau. Kalau kamu suka, silakan dinikmati saja. Hei, kau masih berani angkat teleponku. Ada apa? Ada apa?
Foto-foto yang aku kirimkan padamu beberapa hari ini, apa kau tidak melihatnya? Melihat atau tidak, apa bedanya? Kalau begitu berarti kau sudah melihatnya. Tapi kau masih belum sadar diri. Kau mengandalkan wajah muda dan cantik untuk menarik perhatiannya. Apakah kau pernah memikirkan satu hal? Apa dia bisa selingkuh dan memilihmu? Nanti kalau sudah, apakah dia akan tertarik pada kamu yang lebih muda dan cantik? Apakah dia akan kehilangan kendali karena kostum pembantumu dan foto kaos kaki hitammu? Kalau suatu hari nanti, wanita lain punya trik yang lebih hebat dari kamu, apa yang akan kamu lakukan? Kamu berkata begitu hanya karena kamu tidak bisa menangkap hatinya. Aku berbeda denganmu. Aku bisa, jadi semangatlah. Pertama-tama kamu harus membuatnya benar-benar melupakan aku. Bukan saat kamu hamil pun tidak berani mengakuinya. Anisia, jangan pikir kau menang. Meski kau adalah Nyonya Sheng, lalu bagaimana? Sekarang anak yang ada di dalam perutku. Kamu akan menjadi pewaris keluarga Sheng di masa depan. Semoga beruntung. Dan aku berharap dia tidak akan pernah mengkhianatimu karena orang lain. Aduh, aku. Wow. Rasa xiaobao bagaimana? Kalau tidak suka, kita cari restoran lain. Sayang, kamu benar-benar baik padaku. Enak banget, enak banget. Kalau begitu aku akan terus buatkan kamu suami. Nanti kamu akan meninggalkan aku. Kamu sudah menjadi ibu dari anakku. Sebagai ibu, bicara apa saja bodoh. Kamu belum pernah dengar, hamil satu bodoh 3 tahun? Oke. Aku si bodoh bayi, jadi bodoh. Aku juga mencintaimu. Jia-jia, cepat datang lihat apa yang aku beli untukmu. Apa itu? Buka dan lihat. Wow, sangat cantik. Terima kasih, suamiku. Apa ini? Kedepannya, pasti akan lebih baik dari ini. Cepat coba lihat apakah cocok. Pakaian-pakaian ini harus dibakar. Oh, tebang pohon ceri ini untukku. Nyonya, Anda yakin? Pohon ini tumbuh dengan baik loh. Yakin. Baik, ayo bekerja. Sheng Xiu. Dulu, kamu yang menanam pohon-pohon ini untukku sendiri. Sekarang, perasaan itu sudah tidak ada lagi. Aku akan menebang semuanya. Juga untuk mengakhiri semuanya tentang kita. Semua orang. Karena kalian penasaran padaku. Aku hari ini akan membuktikannya kepada kalian. Bagaimana pacarku menyatakan cinta padaku. Cepat, cepat, aku dengar dengan seksama. Wah, dengar pengakuan cinta orang kaya. Suka dengar? Cepatlah. Agar lebih mudah, aku bisa membacakannya untukmu. Pacarku bilang, Jing Jing. Kamu adalah cahaya dalam hidupku. Jika kamu hilang, maka aku tidak akan punya motivasi untuk maju. Apalagi keberanian untuk bertahan sendiri. Janji padaku jangan pernah meninggalkanku. Sayang, apakah kamu pernah mendengar tentang penyihir bahagia? Sebenarnya dia sama sekali tidak bahagia. Karena dia sendiri yang kehilangan orang yang dicintainya. Sejak saat itu, dia berubah menjadi seorang penyihir. Selalu tampil dengan cara yang lucu untuk semua orang. Tapi hanya dia sendiri yang menantikan. Dia ingin mengubah istrinya kembali. Sayang, jika kamu berani pergi dengan anakmu, aku akan membuat seluruh dunia memburumu. Sayang, aku bermimpi tentangmu lagi tadi malam. Penampilanmu dengan stocking hitam, benar-benar takkan pernah aku lupakan. Aku mencintaimu. Teman-teman, aku hanya mau berbagi. Proses cinta kita. Semua orang punya saatnya menggoda. Kalian jangan tertawa padaku, ya, Anisia. Apakah kamu sudah menonton siaranku? Kamu berani menonton.
Waktunya sudah habis. Sia-sia? Kamu baik-baik saja. Kenapa kamu kemas barang? Terakhir kali keluar lupa dikeluarkan. Kuharap bisa dirapikan. Sayang, teba apa aku membelikannya untukmu yang enak? Nian Gao Ketan dari kota timur. Bagaimana kamu tahu? Bagaimana bisa tahu? Karena dulu saat pacaran. Setiap kali dia membuatku marah. Dia selalu lari jauh. Pergi ke toko di timur kota untuk membeli mochi ketan buatku. Sia-sia, ini mochi ketan yang kubeli untukmu di timur kota. Coba rasakan. Aku berlari cukup jauh untuk mendapatkannya. Coba rasakannya. Aroma manis yang harum langsung masuk ke hidung. Aku langsung merasa lembek hati. Aku tidak suka perhiasan, tidak suka mobil mewah. Yang aku suka cuma ini. Cici Summer di rumahku paling gampang dibujuk. Belum tentu aku yang paling gampang dibujuk. Itu karena aku masih mencintaimu. Jadi apapun kesalahanmu, aku akan memaafkanmu. Kalau suatu hari aku sudah tidak mencintaimu lagi, bahkan jika kamu bunuh diri di depanku, aku tidak akan melihatnya. Baiklah, apapun yang dikatakan sia-sia di rumah benar. Ayo. Ternyata kamu memang tidak bisa disembunyikan apa-apa. Justru kamu yang tidak bisa menyembunyikan apapun dariku. Sia-sia. Letakkan itu dulu. Aku ke kamar mandi dulu. Polisi berani datang sampai ke sini. Apa kamu gila? Kenapa datang ke sini? Bukankah aku sudah bilang, saat sia-sia ada, kamu tidak boleh muncul. Aku merindukanmu. Sayang juga merindukanmu. Jangan nakal. Aku akan suruh asistennya mengantarmu pulang dulu. Beberapa hari lagi aku pasti akan datang menemui kamu dan anak. Jangan. Aku tidak mau pulang dengan asisten. Aku mau kamu menemani aku. Kamu harus pergi sekarang. Baik. Kalau begitu aku akan menemanimu hari ini. Kamu naik dulu saja. Nanti aku akan segera datang. Baik. Itu, sia-sia. Awalnya aku ingin menemanimu dengan baik hari ini. Tapi tadi saya terima telepon. Perusahaan ada urusan mendadak. Saya harus keluar rumah. Kamu tetap di rumah tunggu saya. Setelah saya selesai urusan ini, saya pasti akan menghabiskan seharian denganmu di rumah, oke? Kapan? Di mata Sumerku, tidak akan pernah ada lagi cahaya, Sumerku. Tidak apa-apa, kamu sibuk saja. Kamu, kamu, bersama, Shenxiu, hanya dirimu sendiri. Untuk sisa hidupmu, hanya dirimu sendiri. Ah, matahari pagi yang terik, waktu yang indah. Mulai sekarang tidak ada yang bisa menemukan aku lagi. Kalau begitu nanti bayi kita tidak akan sehat. Sayang, apa kamu tidak merindukanku? Kamu itu setan.
Sia-sia sudah pulang. Maaf membuatmu menunggu lama. Sia-sia. Sia-sia. Case up. Xiao-xiao. Sayang, kamu sudah antar aku sampai sini. Kenapa kamu gak naik ke atas menemani aku? Kenapa hatiku jadi gugup seperti ini? Kalau begitu, jangan pergi. Kamu balik dan istirahat saja. Aku sudah lama tidak menghabiskan waktu bersamanya dengan baik. Kalau tidak, dia pasti akan marah. Suamiku. Bukankah kamu paling suka melihatku memakai baju itu? Kamu sudah mengantar aku pulang hari ini. Kalau kamu tidak melihatku hari ini, aku tidak akan memakainya lagi nanti. Tidak, aku sudah berjanji kepada sia-sia. Aduh, sayang, hanya sebentar saja. Dia juga tidak keberatan sebentar saja. Biasanya aku banyak menghabiskan waktu untuknya. Aku sekarang bahkan sedang mengandung anakmu. Apa kamu sudah lama mengabaikanku? Kalau begitu, bayi kita nanti tidak sehat. Sia-sia. Kamu tidak bercanda, kan? Cepat keluarlah. Bukankah kita sudah sepakat? Bongkar hadiah yang kamu berikan padaku setengah bulan lalu bersama-sama. Sebelumnya aku yang salah. Aku sibuk dengan pekerjaan. Aku minta maaf padamu. Foto itu, foto aku dan sia-sia mana? Mengapa semua foto kita? Surat cintaku. Dan serangkaian hadiah yang kuberikan untuk sia-sia semuanya hilang. Kenapa? Hai. Siapa yang menyuruh kalian menanam ini di sini? Di mana pohon ceri itu sebelumnya? Di mana pohon ceri itu sebelumnya? Tuan Sheng 3 hari yang lalu. Istri Anda bilang ingin membakar pohon ceri itu. Anda selalu memanjakan istri. Jadi kami ikuti saja. Apa maksudnya membakar kalian? Di mana istri Anda? Tuan? Tak lama setelah Anda pergi, istri Anda keluar sambil membawa koper. Kami juga tidak tahu. Telepon yang Anda hubungi sedang dimatikan. Halo, telepon yang Anda hubungi sedang dimatikan. Kemana sebenarnya sia-sia pergi? Dia bisa kemana lagi? Tak tahu lagi. Sia-sia sia-sia sia-sia. Aku tahu kamu di dalam. Cepat keluar. Kamu sedang memukul pintu? Apakah sia-sia ada di sana? Kamu omong apa? Bagaimana mungkin sia-sia ada di sini? Apakah kamu bertengkar dengan sia-sia? Jangan bohong padaku. Dia benar-benar tidak di sana? Aku ngebohongi apa padamu? Aku mau masuk melihat. Sayang. Sheng Xiu. Sheng Xiu, apa kau sakit? Kau bukan? Apa yang sebenarnya terjadi antara kau dan sia-sia? Bilang sesuatu dong. Sia-sia, kamu benar-benar di mana? Hehe. Tawa-tawa. Kenapa kamu harus meninggalkanku? Tidak mungkin, tidak mungkin. Sia-sia sangat mencintaiku. Mengapa dia meninggalkanku? Sia-sia benar-benar sudah putus asa. Dia meninggalkanku. Tapi kenapa ya? Apakah aku selingkuh dan dia mengetahuinya? Baiklah, aku akan selalu menghargaimu. Aku sangat mencintainya. Sampai ingin mengeluarkan seluruh hati ini. Menaruhnya di depannya, agar dia bisa melihat. Aku tidak pernah mengkhianati atau berbohong. Sebenarnya sejak kapan dia mulai berubah? Hahaha, apakah kamu merindukanku? Hahaha. Kalian begini itu seru ya? Kamu tidak mengerti ini, ya? Ini namanya bunga rumah. Mana ada bunga liar yang harum?
Ngapain sih kamu setiap hari cuma di rumah saja? Yang penting itu kapan pria bisa berbuat yang terbaik. Kamu begitu menyayang istri. Ya cukup perlakukan dia baik saja. Biar dia tak perlu khawatir soal makan dan pakaian. Kamu manjakan dia. Tapi jangan sampai mengganggu kebahagiaanmu sendiri. Perempuan gampang banget datang bulan. Apa kamu mau merugikan dirimu sendiri selama ini? Haha, bagaimana kalau aku kenalkan seseorang untukmu? Jangan bercanda. Bercanda apa? Kamu lihat sendiri saja. Ayo masuk. Apa aku selingkuh dan dia ketahuan? Hahaha. Awalnya aku pikir aku bisa menyembunyikannya dengan baik. Tapi kamu tidak bisa menyembunyikan apapun dariku. Bisa saja mendekati desa untuk bertemu orang lama. Tapi aku dan Lily hanya bermain-main saja. Benar-benar tidak bermaksud membawanya ke depan sia-sia. Sia-sia. Bagaimana kamu bisa begitu kejam menceraikan aku? Menghilang dari duniaku. Hahaha. Sheng Xiu, aku akan menjadi Nyonya Sheng yang baik untukmu di masa depan. Baik dalam hidup maupun mati, dalam kemiskinan. Aku tidak akan pernah mengkhianatimu. Hanya ada satu hal. Kamu harus ingat. Aku tidak akan pernah menerima pengkhianatan. Kalau tidak, aku akan hilang selamanya dari duniamu. Baiklah, aku akan selalu menghargaimu. Kamu lihat saja nanti tahu sendiri. Masuklah. Kamu datang melayani dia dengan baik. Nanti kamu akan mendapatkan kekayaan dan kemuliaan yang tak terhitung. Hahaha, lawan saja. Ya, aku. Aku tahu namamu. Namamu. Bodoh. Tidak mungkin. Aku pasti tidak akan melepaskannya. Hahaha. Kartu ponsel yang bodoh ini. Apakah di dalamnya ada informasi penting? See you. Aku melihat berita pelelangan Kinoshita di internet. Nyonya Sheng. Apakah dia lagi marah-marah sama kamu? Dia nggak boleh begitu. Kamu ngomong apa? Aku bilang, Asisten Shang. Sekarang cek apakah Kinoshita akan dilelang lagi. Kalau iya, tidak peduli berapapun harganya. Pastikan kamu membelinya untukku. Tersenyumlah. Apakah kamu benar-benar akan melepaskanku seperti itu? Padahal kita. Sheng Shengzong itu. Kayu Kinoshita sudah dibeli oleh seorang kolektor dari luar negeri. Kita terlambat selangkah. Tapi cuma sedikit terlambat. Kenapa bisa seperti ini? Kinoshita melambangkan perasaanku padanya. Dia sudah menjualnya sekali. Bagaimana bisa tega menjualnya untuk kedua kalinya? Apakah cintaku tak berarti sama sekali di hatinya? Bahkan Musia pun sudah menjadi milik orang lain. Kalau begitu bagaimana dengan dia? Tuan Sheng, Tuan Sheng. Halo Tuan Sheng. Anisia, Siu sangat mencintaiku. Kamu tidak akan berpikir kalau kamu menjual Emusia ini bisa membuatnya kembali, kan? Tahukah kamu? Hari ini kami masih bergelayutan di ranjang ini. Ternyata kamu. Anisia, aku tahu kamu sudah tahu sejak pagi tadi. Anak itu adalah Siu. Jangan menganggap dia sangat mencintai. Kalau dia benar-benar mencintai kamu, lalu apa arti keberadaanku? Kamu tahu seberapa besar dia mengagumi aku? Setiap tahun di hari ulang tahunmu. Di hari peringatan pernikahan kalian. Dia datang menemani aku setelah menenangkanmu. Dia sangat keren. Keesokan harinya aku selalu susah bangun dari tempat tidur. Kami di mobil Maybach-nya. Di kantor presidennya. Bahkan di rumah pengantin kalian. Masih tersisa jejak cinta. 72 posisi. Dia menggunakannya di tubuhku berkali-kali. Tapi, dia pernah melakukan banyak hal untukmu? Sayang, kamu sedang lihat apa? Jadi,
Yang dia lihat hari itu adalah pesan ini. Suka melihat ini. Kalau begitu, aku juga akan siapkan pesta kembang api untukmu. Lebih meriah dari yang ini, oke? Shen Xiu, kamu tahu aku tidak suka orang lain memakai barang bekas. Baik itu kembang api maupun orang. Baru saja terdeteksi. Sudah lebih dari sebulan sejak kedatangan. Ayah anak itu memang ada urusan, tidak datang. Tapi setelah tahu aku hamil, dia sangat bahagia. Tidak hanya membelikan beberapa villa untukku. Dia mengalihkan 1 miliar. Malam ini dia akan menyalakan kembang api di seluruh kota. Merayakan kelahiran buah cinta kita. Jadi dia tahu segalanya. Dia tahu segalanya. Tapi dia tidak pernah mengatakannya. Kenapa? Kenapa bisa begitu? Diamlah. Sia-sia, aku bawa kamu ke suatu tempat. Kamu pasti akan suka. Anisia, coba tebak sekarang siapa yang lebih penting di hatinya. Kamu atau aku? Kesempatan tidak akan datang 2 kali. Sia-sia, ada masalah dengan proyekku. Aku harus segera menanganinya. Lain kali aku akan ajak kamu lihat kejutan, oke? Oke, sia-sia, kamu benar-benar baik. Tunggu aku pulang. Anisia, kamu kalah lagi. Kamu tahu aku sedang hamil. Dia tidak sabar seperti itu. Seberapa besar dia mencintaiku ya? Kapan kamu akan pergi sebenarnya? Linjing, aku ingat aku sudah memperingatkanmu. Jangan sampai sia-sia tahu tentang kita. Kapan Anisia belajar untuk bersembunyi lagi? Nada bicaranya, menyamar, sedikit mirip juga. Kalau aku jadi kamu, aku pasti sudah dengan cepat mundur dan menyerahkan posisi Nyonya Sheng. Aku sudah punya anak dari Si. Mungkin tidak lama lagi, Si akan melamar aku. Kalau saat itu, orang yang diusir tanpa citra adalah. Kalau kamu tidak mau sampai ke titik itu, aku sarankan kamu lebih baik menyerahkan posisi Ibu Sheng kepadaku lebih cepat. Dengan begitu kamu bisa sedikit mengurangi penderitaan, supaya nanti kamu tidak kehilangan segalanya. Aku tekan kamu sebentar. Tidak akan sampai sakit dan putus asa sampai tidak bisa berkata-kata kan? Aku sudah bilang sejak lama. Orang di hati Siu adalah aku. Dia sama sekali tidak mencintaimu. Hanya berpura-pura saja di depanmu. Oh, begitu ya. Kamu apa sih sebenarnya? Berani-beraninya menantang sia-sia. Aku nggak terlalu menghargai kamu. Makanya kamu merasa berhak bertindak seenaknya. Berani menyakiti sia-sia. Aku ingin kamu mati. Sayang. Sayang, maafkan aku. Aku tahu aku salah. Aku tidak sengaja. Ibu Sheng yang memukuliku duluan. Aku hanya membalas. Aku tahu aku salah. Aku tidak akan pernah melakukan itu lagi. Jangan begitu, aku takut. Cukup. Bagaimana aku bisa memperbaiki hubungan dengan sia-sia? Apa yang harus aku lakukan? Hahaha. Sakit. Tidak, aku tidak bisa hanya duduk diam dan menyerah.
Saudara-saudara, kakak-kakak. Aku sudah diperlakukan tidak adil. Pacarku ternyata di luar sana. Masih punya pacar lain. Saudara-saudara, kakak-kakak. Aku sudah diperlakukan tidak adil. Pacarku ternyata di luar sana. Masih punya pacar lain. Sekarang dia mungkin akan meninggalkan aku demi kekasihnya. Aku takut dia akan meninggalkanku. Tapi aku sudah mengandung anaknya. Aku tidak tahu kenapa dia harus memperlakukan aku seperti ini. Padahal sebelumnya kami sangat mencintai satu sama lain. Mengapa bisa seperti ini? Begitu cepat mereka berbalik melawan aku. Saudara-saudara dan kakak-kakakku. Tolong bantu aku, ya? Aku sangat takut. Apakah pacarku akan menggugurkan anakku? Aku bisa hidup tanpanya. Tapi aku tidak bisa menggugurkan anakku. Anakku adalah penopang semangatku. Aku tidak bisa hidup tanpanya. Terima kasih kalian. Sekarang aku akan beritahu alamatnya kepada kalian. Tolong lindungi aku, ya? Terima kasih. Ini tidak ada hubungannya dengan aku. Nona, jangan takut. Biarpun dia adalah bos besar, itu kesalahannya. Kami ada di sini. Dia tidak akan berani menyentuhmu. Benar, kami melindungimu. Iya, kami melindungimu. Terima kasih kalian. Ternyata itu Sheng Xiu. Tidak benar, sikap ini seharusnya milik Lin Jie. Pacarnya kok bisa Sheng Xiu? Bukankah dia sudah punya istri? Dan dia dikenal sangat menyayangi istrinya. Pacar yang dimaksud adalah Sheng Xiu. Xiu. Maaf. Aku tahu aku melakukan hal yang seharusnya tidak kulakukan. Tapi aku mencintaimu. Justru karena aku mencintaimu, aku sampai berkata sembarangan seperti itu. Aku hanya ingin bersama denganmu. Kamu benar-benar tak seharusnya melakukan itu pada sia-sia. Aku sudah memperingatkanmu sejak lama. Sia-sia adalah nyawaku. Sekarang kamu memaksanya pergi. Pacar Lin Jin benar-benar Sheng Xiu. Kamu harus bertanggung jawab. Anak itu tidak boleh terjadi apa-apa. Kalau Anisia begitu penting di hatimu. Lalu aku bagaimana? Aku dihitung sebagai apa? Aku masih mengandung anakmu di dalam perutku. Apa kamu bahkan tidak menginginkan anak ini? Diam, Lin Jin. Ingat itu. Kamu hanyalah hiburan semata. Apa hakmu membandingkan dirimu dengan sia-sia? Siapapun, bawa Lin Lin ke rumah sakit. Aborsi anak dalam perutnya. Tidak, ini agar aku bisa menyelamatkan nyawaku. Ini satu-satunya cara untuk mendapatkan kekayaan dan kemewahan. Lepaskan, lepaskan. Aku selamatkan, aku tolong aku. Kamu masih punya muka untuk meminta kami menyelamatkanmu? Kau sungguh memanfaatkan rasa iba kami. Hingga membuat istri sah, Anisia, dipukuli oleh pelakor. Sungguh tak tahu malu. Bahkan memanfaatkan kami untuk melawan Sheng Xiu. Jika dia marah, tak ada yang bisa selamat. Aku tidak, aku tidak. Jangan sentuh perutnya. Pukul dia. Ah. Ah ah ah. Selama anakku ada, aku masih punya harapan hidup. Bawa dia ke rumah sakit. Gugurkan bayinya. Tidak, jangan. Jangan bunuh anakku. Kamu tidak pantas melahirkan anakku. Lepaskan aku, kalian lepaskan aku, lepaskan. Anakku. Anakku benar-benar hilang. Haha. Sheng Xiu, aku benci kamu. Kamu tidak membiarkanku bahagia. Kamu juga jangan berharap bisa bahagia. Seandainya aku tetap teguh pada hatiku, tidak tergoda oleh energi spiritual, pasti lebih baik. Seandainya. Seandainya hari itu sia-sia pergi. Aku tidak mengantar peti jenazah, pasti lebih baik. Maka aku tidak akan jatuh ke kondisi seperti ini. Bangunlah. Maafkan aku. Aku tahu kamu paling benci kalau aku berbau alkohol.
Nona. Maukah kamu keluar dan memarahiku? Asal kamu keluar. Aku janji tidak akan minum lagi. Siapa di antara kalian yang bisa menenangkan Tuan Sheng ini? Masa depan yang makmur akan menanti kalian. Cepat, kemari. Datang siapa suruh kalian datang. Barang yang menjijikan. Cepat pergi dari sini. Jangan, jangan Ahyu. Ahyu, kamu bilang ini untuk apa? Kalau Lin Jin melakukan kesalahan, memberi dia pelajaran saja sudah cukup. Apa mungkin kamu benar-benar cinta Anisia? Dia memang Anisia. Apa cuma seorang wanita saja? Dengan statusmu saat ini, kamu tidak bisa menemukan wanita apa. Dia pergi ya pergi saja. Apa mungkin kamu mengejarnya? Biarkan dia melihat. Tanpamu, kamu masih punya banyak wanita yang menjalani hidup lebih baik. Dengan begitu, dia akan kembali kejujuran dan taat. Itu kamu. Kalau tidak percaya, cobalah cari beberapa wanita yang wajahnya mirip dia dan pelajari. Bukankah semuanya sama saja? Kamu mau apa ini? Tekan satu kali, itu nasibku. Kalau aku dengar kalian berbicara kasar tentang dia lagi. Hati-hati dengan keluarga kalian di belakang. Aku tidak akan membiarkan kalian berdua lolos. Ini. Sudah lihat wanita di foto ini? Carikan aku beberapa yang mirip. Semakin mirip semakin baik. Cepat bawa ke sini secepatnya, oke? Tuan, ini pesanan minumanmu, kan? Tersenyum diam-diam. Haha. Kamu sudah kembali. Akhirnya kamu kembali. Aku mencari kamu lama sekali. Mencari di seluruh kota Qingyun, tapi tidak menemukannya. Kamu berani menyamar sebagai sia-sia? Kamu berani menyamar sebagai sia-sia? Pemerintah Ayu akan kehilangan nyawa. Kalau bukan karena kalian. Kalau bukan karena kalian. Mungkin aku tidak akan melakukan hal yang menyakitinya. Mulai hari ini, kita hanya akan menjadi lawan. Bukan lagi teman. Ayu. Ya. Sudah besar. Sheng Xiu. Kalau bukan karena kamu, bagaimana aku bisa dibenci semua orang? Sekarang aku juga kehilangan pekerjaan. Aku bahkan tidak bisa keluar dari rumah sakit. Tapi, siapa suruh kamu punya banyak musuh? Sekarang semua saudaramu harus bersekutu dengan aku. Bersama-sama menghabisimu. Jangan harap merasa aman. Hahaha. Saya secara resmi melaporkan Sheng Xiu atas penggelapan pajak dan penyalahgunaan dana. Dalam lebih dari 1 tahun saya mengenalnya. Dia berkali-kali memberitahu saya tentang berbagai tindakan ilegal dan melanggar aturan. Saya menyimpan semua bukti berupa video dan rekaman. Sudah ketemu dia? Bukan. Lin Jing melaporkan perusahaan kita atas penggelapan pajak. Sekarang departemen terkait sudah melakukan verifikasi. Pak Shen, kita akan didenda 2 miliar yuan. Selain itu, 2 perusahaan saudara Anda sebelumnya juga semuanya bangkrut. Dan Sister Lian terus menyebar fitnah tentang kita berdua. Kalau begitu, harus mengirim dia ke penjara. Aku tidak menyebar fitnah. Aku tidak bersalah. Bebaskan aku.
Bebaskan aku. Hahaha. Sia-sia, maukah kau menikah denganku? Aku akan selalu baik padamu. Sepanjang hidupku, aku hanya mencintaimu. Maaf, aku tidak ingin menikahimu. Mari kita putus. Aku tidak mencintaimu. Tertawa, tidak? Aku akan baik padamu. Kamu suka mochi dari Chengdu, kan? Aku akan membelikanmu setiap hari. Perhiasan, properti, dan barang mewah. Asalkan kamu mau, aku akan berikan semuanya padamu. Asalkan kamu tidak meninggalkanku. Sia-sia. Tertawa. Tertawa. Ternyata itu hanya mimpi. Bos Xiang sudah menemukan istrinya, ya? Sia-sia. Jangan tinggalkan aku. Kita sudah berakhir. Jangan ganggu aku lagi. Sia-sia, aku benar-benar tahu kesalahanku. Itu salahku. Aku seharusnya tidak terlibat dengan wanita lain. Tapi aku sudah membuat Lin King menggugurkan kandungannya. Juga mengusir dia. Tolong maafkan aku. Apapun yang kau minta aku lakukan, aku bisa. Asal jangan tinggalkan aku. Baiklah, aku maafkan kamu. Benarkah? Ini kan jawaban yang kamu inginkan. Aku tidak peduli apa yang telah terjadi sebelumnya. Aku memaafkanmu. Sia-sia, aku belikan kamu kue ketan lembut yang kamu suka. Jangan tinggalkan aku, oke? Aku sudah tidak suka makan lagi. Sheng Xiwei, jangan buat aku membenci dirimu sekarang. Kita selesai di sini. Musim panas. Namanya Jiao Jiao, gadis yang aku adopsi. Cerdas, pengertian, dan lucu. Selama 5 tahun ini, dia selalu menemani aku. Ini membuatku semakin percaya bahwa hidup tidak harus selalu berisi cinta. Ayahku berselingkuh, menyebabkan ibuku menderita dan terluka selama bertahun-tahun. Aku tidak ingin mengikuti jejaknya, tapi aku tetap menikah dengan pria yang selingkuh. Beberapa tahun ini, aku bisa merasakan dia sering diam-diam mengawasiku. Tapi untungnya dia tidak menggangguku lagi. Tekan sekali dan terus tersenyum menjalani hidup. Setiap hari adalah hari yang indah. Sia-sia, aku akan menebus dosa seumur hidupku. Aku akan melindungi kalian ibu dan anak, sampai aku menghembuskan napas terakhirku.